Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Yang Dingtian sudah memuntahkan darah dan menderita serangan balik yang mengerikan. Tubuh yang begitu kuat. Yang Dingtian berteriak, "Dao Xuan, bawa semuanya pergi." Saat ini yang terpenting adalah melindungi semuanya dan segera kembali ke Sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue akan menerima kerugian besar jika kesembilan murid inti Sekte Heng Yue terjebak di sini. Pedang terbang besar melewati tengah malam, seperti pelangi dewa. Boom! Gemuruh. Di balik kehampaan, raungan kuat terdengar. Pertempuran antara Yang Dingtian dan mayat hidup. Sekelompok murid sejati menjadi pucat. Mereka menyaksikan gunung yang menjulang tinggi tiba-tiba jatuh dengan mata kepala sendiri. Pemandangan yang begitu besar, mereka masih melihat untuk pertama kalinya. Dao Xuanzhen mengendarai pedang terbang dan berkata, "Orang yang sudah meninggal muncul kembali dan kekuatannya sangat besar." Pang Dacuan berkata, "Pihak manakah yang berani menyerang Sekte Heng Yue terang-terangan seperti ini?" Chuling berkata, "Apakah jangan-jangan Sekte Zeng yang dibalik penyerangan ini?" Memikirkan hal ini, Dao Xuan mengendalikan pedang terbang, membuat kecepatannya melonjak. Tugasnya adalah dengan aman mengantar semua orang kembali ke Sekte Heng Yue, jika tidak, kesembilan murid inti Sekte Heng Yue terjebak di sini. Itu adalah kerugian besar. Tapi segera, Dao Xuanzhen menghentikan pedang terbang, karena ada orang lain di depan mereka menghalangi jalan mereka. Pria di depan masih pria berbaju hitam, tapi dia sudah tua. Melihat bentuknya, dia sangat tua, dengan kulit keriput dan kurus, seperti mayat yang dikeringkan dengan udara, seperti pria paruh baya berbaju hitam sebelumnya. Dia juga memiliki tampilan bodoh, matanya kosong, dan tidak ada fluktuasi emosional sama sekali. Ini juga mayat hidup. Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan tatapan redup. Alasan Ye Chen mengatakan adalah sesuatu karena dia telah melihat bahwa lelaki tua berbaju hitam itu bukanlah laki-laki, tetapi mayat. Apa yang salah dengan dunia ini? Orang mati merangkak keluar dari peti mati. Dia memiliki kecerdasan seperti manusia, kelihatannya dia juga tidak punya maksud baik. Chu Ling berkata dengan dingin. Jelas, itu sudah direncanakan sebelumnya terhadap Sekte Heng Yue. Wajah Chu Xuan juga sangat tidak sedap dipandang. Boom, boom, boom. Begitu suara Chu Xuan jatuh, 9 pilar batu gelap turun dari langit, dan langsung ke tanah. Setiap pilar batu gelap penuh dengan rune, dan mereka masing-masing bergetar dan terhubung satu sama lain, membentuk lingkaran persegi pesona hampir 10.000 kaki menjebak Ye Chen di dalamnya. Apakah ini akan membunuh kita semua? Dao Xuan berkata dengan suara yang dalam. Aku akan menghadapinya. Si Tunan segera mencabut pedang rohnya. Kau minggirlah. Dao Xuan menghela nafas lembut dan mendorong si Tunan keluar dengan satu tangan. Karena lelaki tua berbaju hitam itu telah menyerang, ruangnya terdistorsi dengan satu telapak tangan, dan kekuatannya sangat kuat. Pria sejati Dao Xuan dan Pang Dacuan menembak pertama kali dan mengenai kekuatan magis mereka sendiri yang kuat. Boom! Namun serangannya tidak berguna. Adik seperguruan Chu Xuan dan Chu Ling hancurkan pembatas ini. Dao Xuan berkata dengan tergesa-gesa, dan kemudian bergegas ke mayat hidup itu lagi, jika tidak mereka semua terjebak dalam pembatas, mereka menghadapi mayat yang kuat, sangat mungkin ada pemusnahan seluruh pasukan. Mendengar itu, Chu Ling dan Chu Xuan buru-buru membalikkan tangan mereka untuk mengorbankan pedang roh. Segera,
Kedua pedang roh itu mendesis satu sama lain, dan tenda pedang tajam muncul. Keduanya menembak pada saat bersamaan, dan kemudian mengenai ke satu arah. Namun, serangan keduanya menghantam pesona gelap, seperti batu yang tenggelam ke laut, dengan hanya beberapa riak. Itu tidak pecah sama sekali. Sebaliknya, 9 pilar batu pembatas bergetar, dan pesona menjadi lebih stabil. Melihat ini, Chu Xuan-er dan Chu Ling-er mengerutkan kening, lalu saling memandang. Paman, ini bukan pembatas biasa. Ini pembatas 9 neraka, penampilan Chu Xuan-er bukan martabat biasa, pembatas ini sulit untuk dihancurkan. Hanya dibutuhkan 9 orang yang kultivasinya sama sedangkan di pihak kita hanya 4 orang untuk menghancurkan 9 pilar pembatas. Ye Chen bertanya, Guru, jika mayat hidup dimusnahkan, akankah pembatas ini hancur? Kelihatannya ini satu-satunya cara. Chu Xuan-er mengerang, dan kemudian memandang Ye Chen dan yang lainnya, bersembunyilah di pinggir pembatas itu, jangan sampai kalian mengenainya. Kemudian, Chu Xuan-er menatap Ye Chen, ingat jangan datang kemari untuk membantu, kalian tidak mampu ikut serta dalam pertarungan ini. Bagaimanapun, Chu Xuan-er dan Chu Ling-er tanpa pandang bulu, dan bertarung melawan mayat hidup dengan Pang Dao Chuan dan Dao Xuan. Boom! Gemuruh! Segera, raungan menakutkan terdengar, pertempuran 5 orang bergetar, dan seluruh dunia dipukuli. Mayat hidup itu terlalu aneh dan terlalu kuat. Dia tidak takut akan takdir-takdirnya, mengabaikan serangan jiwa, dan memiliki tubuh fisik yang kuat, meski kombinasi dari 4 orang, kekalahan hanya masalah waktu. Sial, kami benar-benar terlalu lemah. Di tepi pembatas, si Tunan menggigit giginya. Hal yang sama berlaku untuk murid sejati lainnya, meski bakat mereka luar biasa, mereka jauh dari memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Mereka hanya bisa menyaksikan guru mereka berdarah dan tidak mampu. Selain itu, Ye Chen memperhatikan mayat hidup dengan tenang, dengan paksa membuka mata roda abadi dan bekerja keras untuk mengumpulkan matanya, menatap mayat hidup itu, berharap menemukan kelemahan dari mayat hidup itu. Bukan mayat biasa. Dia memiliki kemampuan untuk menyerang. Dia harus dikendalikan dengan beberapa metode rahasia. Dengan bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen terus menganalisis. Bagaimanapun, matanya yang redup berkedip sejenak, seolah-olah untuk mengetahui petunjuknya, Ye Chen menemukan bahwa di otak mayat itu ada mantra aneh, yang mengendalikannya. Itu dia. Mata redup Ye Chen memancarkan cahaya tajam. Berbicara, Ye Chen berteriak sekeras yang dia bisa, ada mantra di otaknya, tusuk kepalanya dan segel itu akan hancur, dengan begitu mayat hidup itu akan mati. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Chu Xuan-er menyipit sejenak, dan mata mereka tertuju pada alis mayat hidup. Mereka tidak akan mempertanyakan penilaian Ye Chen, karena mata kiri Ye Chen pasti bisa melihatnya. Kepung dia. Segera, Dao Xuan bergegas menuju mayat hidup, dan pada saat yang sama. Melihat ini, Chu Xuan-er, Chu Ling-er, dan Da Chuan-Chuan mengepung, dan kemudian mereka menggunakan segel yang sama, seolah-olah mereka harus menggunakan setidaknya 3 orang untuk menggunakan formasi. Segera, mayat hidup itu bergerak. Hanya saja dia baru saja mengambil langkah, dan formasi hukum besar muncul di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya stagnan. Hancurlah kau. Pada saat ini, Dao Xuan telah menyapu dengan pedang yang tak tertandingi. Alis lelaki tua berbaju hitam itu langsung tertusuk, tetapi tidak ada darah yang tumpah. Selain itu,
Pedang asli Daosuan hanya menyentuh kepalanya. Mayat hidup terlalu kuat, membuat pedang Daosuan bergetar. Tidak dapat dihancurkan. Keempat guru terkejut dengan kepala yang sangat keras sehingga pedang pun tidak dapat menembusnya. Boom! Dengan raungan itu, mayat hidup, yang tidak tahu rasa sakit, telah mematahkan keterkejutan yang memenjarakannya, dan kemudian mengangkat tangannya dan menjatuhkan Daosuan. Orang yang memanipulasinya pasti tahu ini, dan dia mungkin telah mengambil tindakan pencegahan pada kepalanya. Sial, mengetahui bahwa kelemahan pada mayat hidup itu adalah mantra di otaknya, tapi dia tidak bisa mematahkan pertahanannya. Berlama-lama, dalam kehampaan, Chu Xuan-er menebas dengan pedang, dan kemudian bergabung dengan Chu Ling-er di satu tempat. Tampaknya mengerti artinya di mata Chu Xuan-er, Chu Ling-er pertama-tama mengerutkan bibirnya, tetapi mengangguk. Dua kakak seperguruan tolong undur waktu untuk kami. Segera, Chu Xuan-er dan Chu Ling-er melangkah mundur dan berdiri di atas kekosongan berdampingan, lalu mengambil napas dalam-dalam, dan dengan cepat memindahkan sidik jari yang sama. Chu Ling-er dan Chu Xuan menggunakan jurus terlarang yaitu bergabung menjadi satu. Mereka adalah saudara kembar. Bahkan jika mereka adalah satu orang, penampilan mereka tidak akan berubah. Tidak hanya itu, bahkan jiwa di tubuh mereka dengan cepat bergabung pada saat yang bersamaan. Boom! Meskipun ada raungan dan getaran hebat, roh surgawi Chu Xuan-er dan Chu Ling-er setelah bergabung ditutupi dengan pelangi ajaib, dan kecemerlangan yang indah mengelilingi tubuh halus mereka, dan momentumnya meningkat tajam dalam sekejap. Dipaksa ke surga. Namun, yang mengejutkan semua orang, kombinasi Chu Xuan-er dan Chu Ling-er memuntahkan darah di tempat, tubuh yang baru saja bergabung dipisahkan kembali. Chu Xuan-er mengerutkan kening, dan menatap Chu Ling-er di sebelahnya. Ling, kau sudah tidak perawan. Chu Ling-er membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Chu Ling-er selalu ingin menyimpan urusan malam ketika berhubungan intim dengan Ye Chen dalam ingatannya. Chu Ling-er, sebagai gadis giok, seperti itu. Dia tidak tahu harus bagaimana. Namun, terlalu banyak hal di dunia yang belum diputuskan, tetapi mereka telah menghadapi musuh yang begitu kuat. Kesulitan ini mengharuskan dia dan saudara perempuannya digabungkan untuk menghadapi musuh. Siapa yang merebut kesucianmu? Chu Xuan-er menatap Chu Ling-er, jika dia tidak menggunakan metode rahasia bergabung, dia tidak akan tahu bahwa saudara perempuannya tidak perawan, dan karena alasan inilah mereka gagal untuk bergabung, masing-masing mengalami serangan balik yang kuat. Cepat katana siapa bajingan itu yang merebut kesucianmu. Bagaimanapun, Chu Ling-er masih mengerutkan bibirnya dan menyebutkan nama Ye Chen. Sekarang Chu Xuan-er tahu bahwa adiknya tidak perawan, dia ditakdirkan untuk menyembunyikannya. Ye Chen. Setelah mendengar nama itu, Chu Xuan-er terkejut. Meskipun dia tahu bahwa pasti ada rahasia antara saudara perempuannya dan muridnya, itu adalah hal yang memeras otak dan tidak pernah memikirkannya, dan keperawanan saudara perempuannya telah direbut oleh muridnya. Chu Xuan-er hanya merasa sedikit pusing di kepalanya, sejauh ini dia tidak percaya bahwa ada hal seperti itu. Tidak bisa membantu tetapi Chu Xuan-er menundukkan kepalanya sedikit dan menatap Ye Chen di bawah. Chu Xuan tidak mengetahuinya sama sekali, dan Chu Xuan dalam kondisi yang sangat buruk. Seluruh tubuhnya mengalir dengan cepat, dan karena banyak serangan balik dia memiliki darah yang meluap dari semua pori-pori besar di sekujur tubuhnya. Chu Xuan berkata, pantas saja dia langsung kabur ketika pertama kali bertemu denganku.
Pantas saja dia begitu takut padamu, Ling. Chu Xuan memahami banyak hal sekaligus, dan banyak hal dalam ingatannya, saat ini, itu sepenuhnya logis. Itu bukan salahnya Ye Chen. Chu Ling mengerutkan bibirnya, dan tidak bisa membantu menundukkan kepalanya, dan ada kilatan kemerahan dan kilatan di pipinya. Ye Chen menyelamatkanku. Saat itu aku terkena racun gairah, Ye Chen lah yang menolongku. Chu Xuan memalingkan muka dari Ye Chen dan tidak marah, tetapi ada manifestasi emosional yang kompleks di mata yang indah. Apakah ini takdir yang sudah ditetapkan? Boom, boom. Sementara Chu Xuan bergumam, Dao Xuan dan Pang Dacuan dari sisi lain dijungkirbalikkan oleh mayat hidup. Melihat ini, Chu Xuan untuk sementara menutup pikirannya dan bergabung dalam perang lagi dengan Chu Ling. Di ruang kosong, darah terus mengalir, Dao Xuan terluka, dan dada darah ditusuk mayat hidup dengan serangan jari. Meskipun Pang Dacuan itu defensif dan mendominasi, pengorbanan belakang jiwanya menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya. Adapun Chu Xuan dan Chu Ling mereka tidak begitu baik, mereka berlumuran darah. Ye Chen bergumam, kalau begini terus, cepat atau lambat mereka pasti akan mati. Melihat Chu Xuan mereka terus-menerus terluka, mata Ye Chen merah darah, dia terjebak oleh pembatas, dan ada mayat hidup yang kuat. Saya pikir tanpa bantuan asing, mereka semua akan mati di sini. Memikirkan hal ini, Ye Chen mengertakkan gigi, berdiri dan mengguncang tubuhnya yang buruk. Ye Chen tahu bahwa serangan biasa tidak efektif melawan mayat aneh itu. Apakah sampah sepertiku masih berguna? Tubuh Ye Chen berdiri, gemetar sepanjang waktu, seolah-olah akan jatuh di detik berikutnya. Saya tidak tahu apakah jurus terlarang mata roda abadi dapat membakarnya menjadi ketiadaan. Ya, Ye Chen tidak berani menentukan apakah api hitam efektif melawan mayat. Ye Chen bahkan tidak tahu keadaan buruknya saat ini. Apakah Ye Chen masih bisa memicu jurus terlarang mata roda abadi? Bagaimanapun juga aku harus tetap mencobanya. Namun, satu hal yang pasti. Begitu jurus terlarang dikeluarkan, Ye Chen mungkin akan mati di tempat, karena terluka terlalu parah, dan mungkin tidak mungkin untuk melawan dewa. Pokoknya, cobalah. Dengan lembut menyeka darah yang tumpah dari mulutnya, Ye Chen melangkah ke laju perang, dan berjalan menuju sisi perang. Dan mata si Tunan tertarik pada medan perang. Bahkan Ye Chen pergi, mereka tidak pernah tahu. Ketika ditemukan, semuanya sudah terlambat. Di sana, tubuh gemetar Ye Chen mencoba berdiri diam. Ye Chen mengangkat wajahnya, mayat hidup melintasi kehampaan ratusan kaki, dan kemudian diam-diam membuka mata roda abadi. Namun, begitu dia akan mengorbankan umurnya, raungan terdengar di benaknya, Ye Chen hampir pingsan. Lubang hidung dan sudut mulutnya dipenuhi darah, dan wajahnya yang tidak berdarah menjadi pucat seketika. Tidak hanya itu, tindakan kuat menggunakan mata roda abadi, membuat kepalanya terlihat seperti akan meledak, dan bahkan penglihatan mata kirinya agak kabur. Ye Chen bergumam, mata abadi, kumohon bantu aku sekali lagi. Bantu aku mengepungnya. Saat keempat guru mengerutkan kening, suara Ye Chen datang dari bawah. Ye Chen bangkit lagi, wajahnya agak terdistorsi, secara paksa mengumpulkan kekuatan mata roda yang rusak, menatap mayat hidup karena penglihatannya kabur, dan kecepatan mayat hidup terlalu cepat dengan cepat, membuatnya sulit untuk memukul dalam satu tembakan. Melihat ini, Chu Xuan tiba-tiba melihat Ye Chen. Sebelum perang, mereka dengan sepenuh hati menghadapi mayat hidup,
dan tidak pernah menemukan bahwa Ye Chen telah menyeret tubuhnya yang berdarah ke sini. Hari ini, Ye Chen menyeret tubuh buruknya ke sini, membuat mereka sepertinya sudah menebak apa yang ingin dilakukan Ye Chen selanjutnya. Melihat mata itu adalah keputusan akhir untuk mati. Apa Ye Chen akan menggunakan jurus terlarang itu lagi? Kata Pang Dacuan dengan tergesa-gesa. Semua orang tahu bahwa meskipun teknik terlarang mata, itu juga sangat kuat. Dengan keadaan Ye Chen saat ini, setelah jurus dilemparkan, hanya akan ada kematian pada Ye Chen. Berhenti. Chu Xuan buru-buru memarahi. Berhenti, aku tidak bisa berhenti. Ye Chen terhuyung-huyung, dan Ye Chen bahkan tidak bisa berdiri diam, dan membiarkan mata roda abadi mengambil umurnya dengan panik, dan dengan pengorbanan konstan itu, kekuatan mata roda abadi juga dengan cepat berkumpul. Ye Chen berteriak, kepung dia. Ye Chen menyuarakan permohonannya, mata kirinya telah dipenuhi dengan darah hitam, sehingga keterampilan dan jiwanya berada di ambang kehancuran, tidak mungkin lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dao Xuan dan Pang Dacuan bergegas. Berhenti. Chu Ling dan Chu Xuan bagaimanapun, masing-masing turun dari kehampaan dan bergegas menuju Ye Chen. Hanya saja semuanya sudah terlambat. Amaterasu. Dengan raungan Ye Chen saat dia mencoba yang terbaik, serangan mata roda abadi dipicu. Dengan mata kirinya sebagai pusatnya, riak kuat menyebar seketika, bahkan ruangnya pun terdistorsi. Segera, mayat hidup yang masih terjebak dalam kehampaan memancarkan api hitam di atas kepalanya. Segera, kepala mayat hidup itu terbakar menjadi ketiadaan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini termasuk kutukan di kepala lelaki tua itu, yang kemudian diselesaikan menjadi ruang dan waktu. Segel itu musnah, dan lelaki tua berbaju hitam itu mengguncangnya beberapa kali, dan tubuh yang dibakar api hitam, sebelum jatuh ke tanah, berubah menjadi ketiadaan. Melihat mayat hidup itu hancur, Ye Chen tersenyum lelah, mati pun aku tidak keberatan, tubuhnya yang berdarah bergetar sedikit, dan Ye Chen jatuh tertiup angin. Ye Chen. Chu Xuan datang seperti dewa, dan pada saat Ye Chen hampir jatuh, Chu Xuan memeluk Ye Chen. Chu Xuan memeluk Ye Chen.